Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Syahputra dengan NIM 4242301064. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan eh, hasil klasifikasi rock paper scissors saya menggunakan ResNet 50 dengan menggunakan Google Colab. Nah, pada di sini saya menggunakan beberapa sel, terdapat sekitar 10 sel. Nah, pada sel yang pertama ini melakukan proses penggunaan dataset daripada rock paper scissors-nya menggunakan perintah yang wget ini. Nah, dataset ini saya peroleh dari repository yang decoding dari tiga kelas yaitu rock, paper, dan scissors-nya. Nah, itu sekitar ada 2188 gambar. Nah, setelah selesai diunduh, file itu diekstrak lagi karena dia masih dalam berupa zip ya. Pertamanya nih dia berupa zip. Nah, kemudian diekstrak menggunakan perintah unzip. Nah, sehingga seluruh gambar bisa dilihat oleh program dan diakses oleh program. Nah, tahap ini sendiri bertujuan untuk menyediakan data untuk proses pelatihan dan pengujian model di sini. Kemudian dataset ini dipilih karena saya rasa ini model yang simple dan mudah untuk dipelajari seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada sel yang kedua. Nah, sel yang kedua itu adalah import library. Yang ini adalah mengimpor seluruh library yang diperlukan selama proses pengembangan model. Nah, library yang digunakan yang pertama adalah TensorFlow, yaitu untuk frameworknya deep learning yang berfungsi untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model jaringan saraf tiruan ini. Nah, selain itu, TensorFlow juga saya menggunakan Matplotlib itu untuk menampilkan grafik hasil pelatihan yang itu berupa grafik akurasi dan loss nanti yang ada di bawah, serta NumPy untuk membantu proses komputasi, menarik, dan mengolah array. Nah, kemudian di sini saya juga ada gunakan image data generator. Ini digunakan untuk membaca gambar secara otomatis dari folder dataset yang di atas tadi, sekaligus melakukan preprocessing. Nah, selanjutnya saya menggunakan model ResNet 50 seperti yang saya sampaikan pada di awal tadi dari TensorFlow sebagai model dasarnya. Nah, kemudian ada proses preprocessing input. Nah, ini untuk menyesuaikan nilai pixel gambar supaya sesuai dengan standar dari ResNet 50 sendiri. Nah, kemudian ada di sini layer dense digunakan sebagai lapisan klasifikasi atau bisa disebut dengan fully connected layer. Sedangkan saya ada gunakan juga global pooling average 2D-nya atau bisa disingkat GAP. Nah, ini berfungsi untuk mengubah feature map-nya menjadi sebuah vektor yang lebih ringkas dibanding metode flatten. Nah, selain itu juga digunakan saya menggunakan dropout untuk mengurangi resiko overfitting. Nah, karena yang saya coba sebelumnya, jika tidak menggunakan dropout ini dia lebih besar overfittingnya. Nah, makanya saya gunakan dropout di sini. Kemudian yang terakhir saya ada kelas model yang digunakan untuk menyusun keseluruhan arsitektur jaringan yang akan saya gunakan ini ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada layer sel yang ketiga. Nah, di sini, di sini adalah tahap preprocessing-nya. Nah, ini dilakukan sebelumnya saya menggunakan 80% data training, 20% data validation, dan menggunakan parameter split 0,2 ini ya di sini. Nah, data training ini digunakan sebagai data pembelajaran, sedangkan data validasi ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada fungsi proses input yang ada di sini, itu digunakan sebagai preprocessing function agar standar input ResNet 50-nya ini sesuai gitu. Nah, kemudian hal ini juga penting karena ResNet 50 yang udah dilatih menggunakan format data tertentu pada dataset ImageNet ini, sehingga gambar harus diproses ulang dengan cara yang sama. Nah, pada ResNet 50 sendiri itu menggunakan standar yaitu 224 kali 224 pixel. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi 224 pixel itu di sini di bagian sini. Nah, itu adalah perintah untuk mengubah atau menggunakan ukuran 224 pixel. Nah, ukuran tersebut itu adalah standar dari Restri 50 sendiri. Nah, selanjutnya ada batch size yang 32. Ini merupakan proses memperbanyak sebanyak 32 gambar dalam satu kali iterasi. Kemudian ada penggunaan batch membantu
mempercepat proses training sekaligus menghemat penggunaan memori. Karena jika tidak menggunakan bus 32 ini pada saat training dan pada saat menggunakan program ini nanti akan sedikit berat gitu. Nah, kemudian ada parameter. Saya di sini menggunakan class mode categorical. Di sini digunakan untuk karena dataset ini memiliki tiga kelas. Dengan mode ini, setiap label gambar akan diubah menjadi bentuk one hot encoding. Sebagai contohnya seperti kelas paper direpresentasikan sebagai 1.0.0, rock itu diklasifikasikan sebagai 0.1.0, dan scissors diklasifikasikan sebagai 0.0.1. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini nanti di akhir, di outputnya ini kita bisa klasifikasikan paper itu 0, rock itu 1, dan scissors itu 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke sel yang keempat. Nah, pada sel yang keempat ini kita melakukan pembangunan terhadap metode klasifikasi yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur ResNet 50. Nah, transfer learning ini merupakan teknik yang memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset yang besar, sehingga model yang tidak perlu mempelajari seluruh fitur gambar dari awal. Nah, model dataset sendiri telah dilatih menggunakan dataset ImageNet yang berisi lebih dari 1 juta gambar dan 1.000 kategori objek. Nah, parameter weight-nya sini sama dengan ImageNet ini digunakan agar model memanfaatkan bobot hasil pelatihan ImageNet ini dengan demikian. Nah, model memiliki kemampuan mengenali fitur-fitur dasar seperti garis, tepi, dan tekstur. Nah, ini tidak perlu kita training lagi karena kita sudah menggunakan dataset besar dari Reset sendiri. Jadi nggak perlu kita training dari awal lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada parameter include shape ini, include top dulu, include top files. Ini digunakan untuk menghapus layer klasifikasi bawaan dari Reset 50 sendiri. Karena classifier ini memiliki 1.000 kelas, sedangkan penelitian ini hanya tugas saya ini hanya membutuhkan 3 kelas saja. Nah, kemudian ada input shape 224,3. Ini menunjukkan bahwa model menerima 224 kali 224 pixel dengan 3 kanal warna. Atau kita bisa sebut dia menerima RGB, model RGB red, green, and blue. Kemudian setelah dari situ, di sini menambahkan model dasar. Kemudian di sini layer pertamanya saya menggunakan Global Average Pooling 2D, berfungsi untuk mengubah feature map seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya menggunakan dropout-nya 0,5 untuk mencegah overfitting yang berlebih. Kemudian ini ada menggunakan dense sebanyak 128 neuron yang berfungsi untuk aktivasi si ReLU. Nah, layer ini berfungsi sebagai hidden layer, mempelajari hubungan antara fitur-fitur hasil ekstraksi dengan digunakan kelas yang akan diprediksi. Nah, ReLU dipilih karena mempercepat proses pelatihan dan mengatasi masalah vanishing gradient. Nah, pada bagian akhir, sorry. Nah, pada bagian akhir, saya menggunakan kompilasi optimizer Adam karena optimizer ini mampu mempercepat proses konvergensi dan banyak digunakan untuk proses deep learning. Nah, fungsi loss yang digunakan pada categorical ini sendiri, categorical cross entropy, ini karena permasalahan yang diselesaikan berupa klasifikasi multiclass. Karena di sini menggunakan 3 kelas. Nah, sebagai metrik yang akan dievaluasi yaitu yang digunakan adalah akurasi untuk mengukur presentasi prediksi yang benar dan salah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini hasil berupa output dari sel 4 tadi. Oke, lanjutkan saja ke yang kelima ini. Nah, di sini sel kelima ini merupakan training model. Nah, eh, untuk training model sendiri, pelatihan model sendiri, ini saya menggunakan fungsi model fit. Nah, pada tahap ini model ini mempelajari pola dari data training. Selama proses training, model akan melakukan proses forward atau back propagation gitu untuk menghasilkan prediksi, kemudian menghitung nilai loss sebagai ukuran kesalahan prediksi. Setelah itu dilakukan back propagation untuk memperbarui bobot layer classifier sehingga model menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena nanti
Eh, Kalau dianalogikan ini seperti dia tuh ada tiga kelas gitu. Kemudian nanti dari model pertama, kemudian nanti dilatih sampai dengan output, kemudian kembali lagi dengan menambahkan bobot, lalu sampai ke model output. Nah, setelah itu nanti akan dihitung berapa lossnya. Semakin banyak dia melakukan back propagation, semakin sedikit lossnya seperti itu. Nah, pada penelitian ini saya sendiri menggunakan dua epoch. Nah, berarti dataset ini dipelajari sebanyak 5 kali. Nah, kenapa saya memilih 5? Karena model model dari proyek saya sendiri sudah memiliki akurasi validasi yang sangat tinggi. Jadi tidak perlu terlalu banyak atau terlalu sedikit epoch yang saya gunakan seperti itu. Nah, selama proses training ini sendiri, di sini menampilkan training akurasi di sini, kemudian ada validation akurasi, kemudian ada training loss dan validation loss. Nah, nilai-nilai ini digunakan untuk memantau dan melihat perkembangan dari kemampuan model selama proses training atau proses pelatihan ini. Oke, kita lanjut kepada sel yang keenam. Di sini adalah sel evaluasi. Nah, ini sel yang digunakan untuk mengevaluasi model setelah training di atas tadi. Nah, saya di sini menggunakan fungsi model evaluate. Sorry. Nah, yang ini. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan eh, terhadap data validasi yang sebelumnya saya gunakan untuk proses pelatihan. Nah, tujuannya sendiri untuk mengetahui kemampuan model saya dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang baru. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan berupa nilai loss dan nilai akurasi. Nah, ini outputnya nih. Nah, nilai loss menunjukkan besarnya kesalahan dari proses prediksi model yang sebelumnya saya jelaskan pada bagian back propagation ya. Nah, semakin kecil nilai loss-nya, di sini kita bisa lihat nilai loss dari project saya ini 0,02 sekian sekian sekian. Nah, maka semakin kecil loss-nya itu semakin baik untuk modelnya. Nah, sebaliknya untuk akurasi ini semakin tinggi nilai prediksinya atau nilai akurasinya itu maka semakin baik untuk modelnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa model saya memiliki akurasi sekitar 0,99 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa penelitian saya atau proyek saya ini mendekati 99% dalam mengenali atau mampu mengenali atau mengklasifikasikan gambar rock, paper, scissors dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pada sel yang ketujuh, yaitu grafik akurasi. Nah, di sini menampilkan grafik perkembangan antara nilai akurasi selama proses training. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada perbandingan terhadap training akurasi dan validasi akurasi pada setiap epoch. Nah, sumbu X ini menunjukkan jumlah epoch yang saya gunakan ya di situ 0,0 sampai 4,0. Nah, kemudian pada sumbu vertikal atau sumbu Y ini menampilkan nilai akurasinya. Nah, apabila kedua grafik ini mengalami peningkatan yang berdekatan, maka dapat disimpulkan bahwa model belajar dengan sangat baik dan mampu melakukan generalisasi terhadap data baru seperti itu ya. Nah, di sini yang seperti saya sampaikan sebelumnya, di sini semakin lama di training ini hasil dari kedua grafik itu dia semakin mendekati gitu. Jadi dia dapat menggeneralisasi data baru dengan baik, gitu, cukup baik. Baik, kita lanjutkan ke sel yang ke-8, yaitu berupa grafik loss-nya. Nah, grafik loss sendiri ini saya tampilkan untuk melihat perkembangan kesalahan model saya selama proses pelatihan. Sama seperti grafik akurasi sebelumnya, tapi bedanya di sini hanya menampilkan grafik loss. Nah, di sini dia di kedua ini ada memiliki garis training loss dan garis validation loss. Nah, semakin kecil nilai loss-nya, maka semakin kecil pula kesalahan prediksi model yang saya gunakan. Nah, apabila kedua grafik ini mengalami penurunan secara bersamaan yang yang drastis dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa model melakukan proses pembelajaran dengan baik tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Nah, pada model saya sendiri ini dia memiliki cukup tinggi kenaikannya pada saat
IPOH-nya mendekati 5, namun ini masih bisa ditoleransi. Seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, loss saya itu ada di angka 0,02 setelah dirata-ratakan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sel yang ke-9, yaitu prediksi menggunakan data validasi. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengujian saya. Kemudian saya sendiri menggunakan beberapa gambar yang saya ambil secara otomatis dari data validasi tadi. Kemudian dalam satu batch gambar dari validasi generator, melakukan prediksi terhadap gambar-gambar tersebut menggunakan model Resel 50 yang telah dilatih. Nah, ini sorry. Eh, Nah, yang ini sebelumnya ya. Nah, pada tahap ini saya menggunakan prediksi dan nilai true. Jadi ada nilai prediksi dan nilai true. Nah, nilai prediksi ini hasil dari prediksi model, dan nilai true itu sebagai label asli yang ada di gambarnya gitu. Jadi ini prediksi itu seperti prediksi gambar itu apa, dan true ini sebenarnya itu gambar apa seperti itu. Nah, jika hasil dari prediksi dan true ini sama, berarti ini menunjukkan akurasi yang cukup tinggi pada model saya seperti itu. Nah, ini program untuk menampilkan si prediksi dan true, lalu mengenerate gambarnya supaya bisa kita lihat. Nah, saya di sini juga menggunakan beberapa gambar untuk diuji, ya. Di sini ada beberapa gambar. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada label prediksi, ada atau pred. Nah, di sini dia membaca paper dan true juga membaca paper. Setelah kita lihat gambarnya, ini juga mengindikasikan ini adalah paper. Nah, sama seperti gambar lainnya, ini juga cukup baik dalam pembacaannya, bahwa kita bisa simpulkan bahwa hasil prediksinya sudah benar dengan nilai prediksi. Antara nilai prediksi dan nilai true itu sama, seperti itu. Nah, warna gambarnya sendiri terlihat berbeda dari warna asli karena sebelumnya saya menggunakan gambar yang saya gunakan ini telah diproses menggunakan fungsi pre-processing input yang ada di atas tadi sebelumnya. Nah, meskipun demikian, itu untuk sesuai atau menstandarkan sesuai yang ada di input Resel 50. Nah, meskipun tampilannya ini berubah, yaitu background yang menggunakan warna hijau dan objeknya menggunakan warna biru dan putih, proses ini sama sekali tidak mempengaruhi kemampuan model saya dalam melakukan klasifikasi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa model saya mampu membedakan antara rock, paper, dan scissors dengan sangat baik. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa penelitian saya ini atau proyek saya ini dari hasil klasifikasinya sudah menampilkan hasil yang cukup baik, yang dimana dia sudah selinear antara prediksi dan true. Yang di sini kita dapat lihat di sini dia prediksi paper, kemudian true paper, dan kita bisa lihat di sini tangannya seperti ini, dapat kita simpulkan itu adalah paper atau kertas. Nah, di sini juga kita lihat di sini rock, prediksinya rock, kemudian ada true-nya rock. Seperti ini rock. Oke. Ini sudah sesuai dengan apa yang saya mau dan apa yang saya net training pada sel ke 5 sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya menyimpan modelnya dengan perintah model save. Eh, itu nama dari model saya. Kemudian di sini ditampilkan model sudah berhasil disimpan. Berarti model ini sudah disimpan dan tidak perlu saya simpan secara manual seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menampilkan hasil dari pelatihan modelnya. Di sini saya bisa lihat bahwa nilai akurasi training terakhirnya itu 0,99, berarti akurasinya itu sampai dengan 99%. Nah, hasil akurasi prediksinya juga 99% atau 0,9908. Nah, kemudian ada loss training terakhir dan loss validasi terakhir, yaitu hanya sekitar 0,02. Itu dapat disimpulkan bahwa loss-nya sangat kecil pada proyek ini. Nah, kemudian di sini saya mengenerate kesimpulannya, bahwa kesimpulan daripada project saya, yaitu paper scissors menggunakan Resel 50 untuk mengklasifikasikannya,
berhasil mengklasifikasikan gambar rock paper scissors-nya dengan sangat baik dan memiliki akurasi validasi yang sangat tinggi. Nah, transfer learning dari ResNet 50 juga mampu memberikan performa yang baik meskipun hanya menggunakan 5 EPOS seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.